Seni menghancurkan kompetitor dalam bisnis. Istilah seni menghancurkan kompetitor dalam bisnis terdengar keras, namun dalam praktik profesional dan etika bisnis modern, yang dimaksud bukanlah merusak pesaing secara curang melainkan mengungguli, menyalip, dan membuat pesaing kehilangan relevansi secara elegan dan strategis. Berikut penjelasan mendalamnya. Makna sejati menghancurkan kompetitor artinya menguasai pasar dan persepsi konsumen melalui keunggulan strategi, produk, pelayanan, dan inovasi hingga pesaing kehilangan daya saing tanpa harus dijatuhkan secara tidak etis. Itulah seni mengalahkan tanpa berperang. Pertama, kenali musuhmu, analisis kompetitor. Know your enemy and know yourself. And you can fight 100 battles without disaster. Sun Tzu. Langkah awal, amati kekuatan dan kelemahan kompetitor produk, harga, promosi, lokasi, pelayanan. Pelajari cara mereka menjangkau pelanggan. Gunakan competitive intelligence tools Google Trends, SimilarWeb, atau media sosial untuk memetakan strategi mereka. Kedua, bangun unique value proposition. Fokuslah pada nilai unik yang tidak dimiliki kompetitor. Contoh, baksomu bukan hanya enak, tapi halal, sehat, dan dibuat dari daging segar lokal. Sekolahmu bukan hanya mengajar, tapi membentuk karakter dan wirausaha. Nilai unik yang jelas akan membuat pasar berkata, saya hanya ingin produk atau jasa dari Anda. Ketiga, mainkan di ring yang mereka abaikan. Strategi ini disebut Blue Ocean Strategy. Jangan bertarung di lautan merah yang penuh darah, kompetisi ketat, ciptakan pasar baru, segmen pelanggan, konsep layanan, atau model bisnis yang belum disentuh pesaing. Contoh, saat pesaing berebut pelanggan di kota, kamu fokus menaklukkan pasar desa dengan sistem pesan antar atau komunitas. Keempat, layanan dan pengalaman pelanggan. Senjata rahasia. Kompetitor bisa meniru produk, tapi tidak bisa meniru pengalaman emosional pelanggan. Bangun pelayanan, cepat, tulus, dan melebihi ekspektasi. Tawarkan solusi, bukan sekadar produk. Contoh, pelanggan bukan hanya beli mie ayam, tapi merasa dihargai, diajak ngobrol, dan diberi bonus kecil. Kelima, branding dan persepsi. Kendalikan narasi. Orang membeli persepsi, bukan sekadar barang. Gunakan media sosial, testimoni, dan konten yang menggugah untuk membentuk citra produk dari Anda, kualitas, kepercayaan, dan kebahagiaan. Bangun personal brand pemilik bisnis karena di era digital, orang lebih percaya manusia daripada logo. Keenam, dominasi dengan inovasi dan kecepatan. Pesaing sering kalah bukan karena bodoh, tapi karena lambat. Jadilah pihak yang cepat membaca tren, cepat bereaksi, cepat beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Ketujuh, gunakan etika dan strategi jangka panjang. Menang sesaat dengan cara kotor akan membuat bisnis runtuh dalam diam. Gunakan strategi yang bermartabat, tidak fitnah, sabotas, atau menjatuhkan. Fokus pada nilai dan reputasi jangka panjang. Kompetitor bisa dihancurkan, tapi hanya dengan keunggulan yang abadi, bukan tipu daya sementara. Kesimpulan, seni menghancurkan kompetitor bukan tentang menjatuhkan orang lain, tapi tentang menguatkan diri, memperkaya nilai, mempercepat langkah, dan menciptakan keunggulan yang tak tergoyahkan. Pesaing akhirnya akan tersingkir dengan sendirinya karena tertinggal dalam kualitas, inovasi, dan pelayanan.